Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Hidup Office. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang tag pada YouTube. Fungsinya apa sih gitu ya, berdasarnya seperti itu. Apa sih fungsi tag itu berefek untuk video saya di YouTube? Nah, kita akan jelaskan ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang YouTuber gitu ya. Nah, teman-teman harus mengetahui nih tentang tag ini gitu ya. Oke, ya, pada era digital seperti ini, pada saat ini ya, tag pada video itu menjadi hal yang sangat penting karena dapat membantu kepopuleran video tersebut ya. Pada dasarnya supaya apa? Supaya mudah dicari oleh orang lain gitu ya. Misal ketika seseorang mencari video kita gitu ya, atau video tentang makanan ya kan. Kalau kita tag itu makanan, misalnya makanan apa nih? Makanannya mau jenis apa nih, kan makanan ada banyak tuh ya, makanan seafood kah gitu ya, kalau makanan apa Chinese dan seterusnya gitu kan, banyak sekali. Nah, kita jadikan suatu tag. Nah, kita akan ulas lebih lanjut di video untuk di hari ini gitu ya. Apa kita akan mengetahui tentang tag pada video YouTube. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu pengertian tag pada video YouTube. Pada dasarnya tag adalah kata kunci yang ditempatkan di bawah judul video yang berfungsi untuk membantu penonton menemukan video kita lebih mudah pada dasarnya seperti itu. Di mana sih diterapkannya itu? Di deskripsi biasanya. Nah, kalau teman-teman lihat salah satu contoh di YouTube saya ini, itu banyak tag-tagnya supaya apa? Ketika teman-teman mencari, jadi video saya itu akan timbul juga itu, ikut keluar gitu ya, mudah dicari pada seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pada dasarnya supaya membantu penonton ya menemukan video yang mereka cari gitu, lebih mudah dicari karena ada bantuan dari tag tadi itu ya. Misalnya salah satu contohnya makanan itu kan. Makanan itu kan banyak. Kita buat makanan itu di video kita itu tentang apa aja, tentang makanan. Kalau di di sekolah itu kan ada gorengan seperti itu, bakso, mie ayam dan seterusnya. Kita bisa masukkan tag di situ ya. Oke, teman-teman, kita lanjut di secara umumnya ya. Pada dasarnya tag ini digunakan untuk mengklasifikasikan isi video dengan lebih detail gitu ya, supaya lebih detail. Jadi ketika orang mencari video itu ada keterangannya. Oh dia ada tagnya tentang ini. Nah, jadi lebih ke lebih ke menjelaskan tentang isi di video itu gitu ya. Secara umum seperti itu. Tujuannya untuk apa sih pada dasarnya tag ini gitu ya? Tentunya tadi agar lebih mudah menemukan video kita pada hasil pencarian di YouTube seperti itu. Jadi ketika orang mencari nih video tentang makanan misalnya, seumpama makanan, tapi kita banyak tagnya tuh. Nah, video kita itu akan keluar tersendirinya gitu ya. Gitu. Jadi video kita akan mudah dicari oleh orang lain pada saat itu. Oke teman-teman, nah kita lanjut di sini ada fungsi tag pada video YouTube. Apa sih fungsinya itu gitu ya? Pertama adalah membantu SEO ya, search engine gitu ya, atau pencarian gitu ya. Menggunakan tag yang relevan ya dan spesifik dapat membantu video kita muncul di hasil pencarian YouTube dan mesin pencari internet ya. Ketika seseorang mencari nih baik di di Chrome gitu ya atau di YouTube gitu ya, ketika dia mencari misal video tentang komputer gitu, video tentang komputer misal mahir Excel gitu ya. Nah, kalau kita tag kan, kita kasih keterangan, kita kasih tag di video yang kita buat tentang Excel tadi, ya, dia akan keluar secara secara langsung gitu. Artinya tadi ketika orang lain mencari, ya, video kita akan ikut keluar gitu ya, karena ada tag yang dia cari, yang dia sebutkan. Anggap contoh hal seperti itu, gitu ya. Fungsi tag kedua adalah untuk menarik perhatian. Pada dasarnya tag membantu kita menarik perhatian calon-calon penonton yang mencari video spesifik. Jadi kan ketika ada tag-tagnya itu, wah ini tagnya nih misalnya tentang hiburan, ada video tentang jalan-jalan, berarti ini kayaknya nih hiburannya jauh gitu ya, entah kemana dan seterusnya gitu. Kita buatkan nih misal video kita itu tentang hiburan ya,
atau enggak jalan-jalan gitu ya. Nah, di situ kan ada tuh, misal jalan-jalannya kemana nih? Ke Surabaya, misal di Surabaya kemana nih? Misal ke Bogor aja deh ya, ke Gunung Batu misal ya. Nah, kita bisa tag kan tuh Bogor, Gunung Batu gitu ya. Terus lagi healing gitu ya. Terus lagi apalagi tagsnya banyak. Nah, ketika orang mencari pencarian tersebut, otomatis video kita akan keluar. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, fungsi dari tags itu adalah menemukan audiens ya. Menemukan si pendengar gitu ya, si audien atau si penonton gitu ya. Tag yang relevan dapat membantu Anda menemukan penonton audiens yang lebih spesifik gitu ya, yang mungkin tertarik dengan jenis konten kita gitu, seperti itu, atau teman-teman gitu ya. Kalau tadi nih tag itu fungsinya itu untuk mempermudah seseorang atau si audien untuk mencari video yang ingin mereka cari yang spesifik. Tadi spesifik itu lengkap gitu ya. Gitu. Oke, kita next ya. Oke, di sini ada cara menggunakan tag yang baik dan benar. Nah, di sini cari kata kunci ya. Kita harus cari dulu ke kata kuncinya gitu ya. Misal tadi kalau kita jalan-jalan Gunung Batu, misalnya Gunung Batu, Jonggol atau Sukamakmur gitu ya. Kita tag aja, kita tagkan tuh ya. Kita tagkan misalnya jalan-jalan healing ke Gunung Batu, Bogor, Sukamakmur gitu ya. Terus lagi hiburan, healing, terus lagi refreshing dan seterusnya. Kita masukkan tuh jadi tags kan. Jadi ketika seseorang mencari video, misal video hiburan atau video healing, nah kita akan diarahkan ke video kita gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi kata kunci. Jadi kata kunci yang berkaitan dengan topik-topik video Anda dan coba masukkan ke dalam tag video Anda. Jangan sampai salah seperti ini gitu ya. Kita buat videonya terkait dengan hiburan gitu ya. Tadi jalan-jalan dan seterusnya gitu ya. Kok tagnya itu malah ke komputer lah gitu ya. Tagnya kok malah ke ke makanan lah. Boleh-boleh aja sih tadi masih satu ruang lingkup ya. Ketika kita jalan-jalan ya bisa saja jalan-jalan jalan-jalan sambil mencari makanan gitu, bisa aja kalau itu. Tapi kalau kita tadi bahas tentang jalan-jalan, nah namun di tagnya itu tentang komputer, tentang Excel, Microsoft Word, dan itu nggak nyambung, nggak balance ya. Yang ada video kita akan keluar ketika orang lain itu mencari hal-hal yang pembelajaran seperti itu. Itu salah ya. Oke. Tadi ya tentang menggunakan tag atau cara menggunakan tag yang baik. Pada saat tadi cari kata kunci. Jadi sesuaikan dengan video yang kita buat gitu ya. Terus yang keduanya adalah penelitian kompetitor. Nah, cari video yang serupa dengan video Anda dan lihat tag apa yang digunakannya. Jadi teman-teman sebelum bisa aja sih teman-teman misalnya pengen lihat nih channel sebelah gitu ya. Oh, tagnya ini nih, bisa aja copy paste teman-teman. Terus modifikasi tuh seperti itu kira-kira ya. Kita teliti tuh. Relevan dan spesifik ya. Kita harus relevan tuh, harus spesifik juga, harus lengkap gitu ya. Dalam artian ketika tadi kita bikin videonya tentang hiburan, tentang jalan-jalan, ya tagnya itu tentang jalan-jalan, jangan tentang pembelajaran komputer, itu salah gitu ya. Jadi harus relevan, harus spesifik, harus lengkap tuh gitu. Jangan terlalu umum dalam membuat tag. Tag pastikan tag yang Anda gunakan relevan dengan topik video Anda dan spesifik pada saat tadi ya. Yang sampai ketika kita buat video YouTube terkait dengan jalan-jalan, tapi teksnya itu hanya untuk pembelajaran gitu, yang salah, itu nggak nyambung gitu ya. Oke, next ya. Oke, manfaat penggunaan tag yang tepat itu untuk apa sih? Pertama, meningkatkan jangkauan ya. Ketika kita menggunakan tag ya di video-video kita, nah secara tidak langsung orang-orang lain itu akan akan melihat video kita. Karena apa? Karena tadi tag itu mempermudah kita atau mempermudah audiens ya, atau si pembaca atau si si pencari video gitu ya, untuk mencari video yang ingin mereka cari seperti itu. Meningkatkan jangkauan, jadi luas tuh. Misalnya kalau tagnya itu mau di Indonesia aja bisa tuh. Ya, pada dasarnya meningkatkan jangkauan video Anda dapat menjangkau lebih banyak penonton yang tepat dan spesifik gitu ya. Jadi orang-orang yang yang ingin belajar atau enggak yang ingin tahu nih
daerah Gunung Batu itu seperti apa. Bisa aja lihat video teman-teman, asalkan tag-nya tadi gitu ya disesuaikan. Harus spesifik, harus lengkap maksudnya. Dan harus tepat juga gitu ya. Oke. Terus lagi manfaat penggunaan tag ini yang keduanya adalah menemukan video kita. Jadi kita video kita mudah dicari, mudah mudah keluar ya, pada saya mudah dicari teman-teman. Penggunaan tag yang relevan dapat membantu menemukan video kita ya pada hasil pencarian. Jika ketika orang lain itu mencari tentang healing lah, tentang liburan lah, tentang Gunung Batu, dia akan keluar tersendiri kan. Kenapa? Karena tagnya itu kita keluarkan banyak gitu loh. Oke ya. Oke. Berikutnya tentang manfaat penggunaan tag. Ya, pertama adalah meningkatkan keterlibatan orang. Oke, bila tag yang digunakan tepat, maka efeknya adalah keterlibatan engagement, ya, atau engagement itu tadi keterlibatan dan viewer ya, duration yang lebih lama gitu ya. Keterlibatan dan viewernya jadi durasinya lebih lama gitu ya. Jadi pada yang tadi meningkatkan keterlibatan orang lain. Jadi ketika tag kita itu digunakan tepat, orang-orang kita itu ini masukinnya tepat yang asal-asalan gitu ya. Nah, efeknya adalah keterlibatan yang melihat itu pasti lama gitu. Karena apa? Karena mereka ingin mengetahui tentang tentang yang mereka cari gitu ya. Tadi misal video review Gunung Batu, mereka pengen jalan-jalan Gunung Batu misalnya. Namun mereka pengen tahu dulu nih kondisinya seperti apa gitu ya. Dan seterusnya, pasti dia akan lama tuh nonton. Oke ya. Terus memilih tag yang relevan dengan video. Yang pertama adalah analisa ceruk dulu gitu ya. Kita analisa dulu tuh. Atau teliti gitu ya. Seperti video Anda dan gunakan yang relevan dengan ceruk tersebut. Kita analisa tuh videonya itu gitu ya. Nah, baru kita masukin. Nanti kita akan gali lebih jauh tentang analisa ceruk ini gitu ya. Optimalkan tag ya, gunakan Google Keyword tool atau aplikasi khusus untuk mengoptimalkan tag video kita ya. Jadi ada namanya aplikasi untuk untuk mencari untuk mencari kata yang banyak dicari oleh orang lain misalnya seperti itu. Google Analytics gitu ya. Google Keyword bahasanya ada tuh, Google Google Analisa gitu ya. Jadi mereka akan menganalisa. Jadi si orang-orang ini atau si pengguna internet ini mereka banyak mencari apa saja gitu ya. Misal video apa saja. Nah, kita bisa tuh dengan bantuan dari Google Keyword tadi. Misal nih kita cari nih di Google Keyword ini gitu ya, menggunakan Google Keyword tool, tapi biasanya berbayar tuh. Kalau yang gratisnya itu yang nggak bisa terlihat secara optimal ya, seperti itu ya. Namun, kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari kata kunci yang tepat nih untuk masuk ke bagian tag tadi gitu ya. Misal nih kalau sekarang itu kan yang viral itu apa gitu ya. Misal kalau kemarin itu saya lihat itu tentang video pembelajaran BUMN gitu ya. Persiapan BUMN yang kemarin itu banyak tuh di Google Keyword itu paling tinggi gitu ya. Nah, kita bisa tuh manfaatkan itu gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan aplikasinya untuk mencari informasi apa saja kata-kata atau kalimat ya, pencarian yang orang-orang itu cari itu apa saja gitu ya. Mereka tuh nyari video tentang apa saja dan seterusnya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah kita harus menemukan topik video kita gitu ya. Kita harus menemukan topik videonya gitu ya. Pilih jenis tag apa yang sering muncul pada topik video dan gunakan tag tersebut gitu ya. Pada dasarnya tadi kalau kita tentang jalan-jalan ya, kita bisa masukkan tuh tentang jalan-jalan, healing. Jalan-jalan kemana nih? Ke Gunung Batu. Misal Gunung Batu tuh ada di mana? Sukamakmur di mana sih? Di Bogor atau Kabupaten Bogor, seterusnya gitu ya. Banyak sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, memang
pengaruh tag pada penilaian YouTube terhadap video. Pertama, pemeringkatan tadi ya, peningkatan. Jadi orang-orang bisa lebih mudah mencari video yang ingin mereka cari gitu ya. Dengan tag itu membantu mereka menemukannya gitu ya. Atau si pembuat lebih gampang menemukan si penonton seperti itu ya. Perkiraan penonton, tag yang menandai bahwa si pembuat video kompeten pada topiknya akan meningkatkan kemungkinan YouTube untuk menekan video tersebut pada penonton. Nah, bisa saja sih direkomendasikan si YouTube. Dan pada dasarnya perkiraan si penonton juga ini orang udah kompeten gitu ya, udah hebat ya, karena udah bisa dicari gitu ya dengan mudah gitu ya, karena dengan tagnya juga udah udah sesuai gitu ya, seterusnya. Kontennya pastinya tepat ya, karena memang tadi isi kontennya dan tagnya juga hampir bersamaan gitu ya. Dalam artian tadi misal kontennya itu tentang jalan-jalan, tentang healing, tentang hiburan, tagnya dan seterusnya ya. Itu ketika mudah dicari tentunya kontennya itu pasti tepat gitu ya, gak salah-salahan. Beda lagi ketika kita salah nih gitu ya. Ketika kita bikin video tentang hiburan, namun teksnya itu tentang pembelajaran ya, nggak bakal nyambung. Orang, ya ini mah nggak jelas nih, salah nih kan. Itu nggak profesional itu namanya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada contoh penggunaan tag yang sukses pada video YouTube. Yang pertama di sini ada video kucing. Ya, salah satu contoh tagsnya itu di sini gunakan tag seperti video kucing imut ya. Tetap ya, kucingnya ada. Atau video kucingnya diadakan. Video kucing, ya, imut. Terus lagi kucing lucu, kucing cantik, kucing-kucing berbulu halus, dan seterusnya. Kalau teman-teman ada ide, ya silakan masukkan. Aduh, sorry ya. Nah, video kedua. Video musik di sini. Gunakanlah tag seperti musik, konser, festival musik, album musik, band, lagu, artis, dan seterusnya. Oke, contoh ketiga adalah video olahraga di sini. Gunakan teks seperti ini: workout, latihan, fitness, olahraga, game, personal trainer, dan seterusnya. Jadi, ketika seseorang ingin mencari video tentang video kucing, misal video kucing aja ya, dia akan keluar tersendiri. Kenapa? Karena tagnya banyak nih. Ada video kucing imut, ada kucing saja gitu ya, kucing lucu, kucing seterusnya. Ataupun tadi tentang video video olahraga nih. Nah, jadi ketika orang-orang pengen nyari tentang latihan fitness, nah dia akan keluar nih video olahraga ini tuh. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kayak lebih cepat. Sistem tag mencari penonton. Nah, bagaimana sih sistem tag ini mencari penontonnya? Pertama adalah menggunakan tag dalam video YouTube. Ya, tadi ya. Ketika kita udah men-tagkan, otomatis video kita mudah dicari oleh orang lain. Nah, sini kita harus menggunakan tag pada video. Ketika mengupload video kita ya, biasanya nanti deh ada contohnya, nanti mungkin di video berikutnya kali ya. Sistem tag mencari penonton menggunakan tag dalam video YouTube ya. Jadi di deskripsi itu kita cantumkan juga tuh tag-tagnya gitu ya. Terus lagi menemukan tag konten lainnya gitu ya. Jadi di tag itu bukan video video kita saja, tapi video orang lain juga gitu. Nah, mencari penonton. Jelajahi topik yang sama pada konten yang sudah sukses sebelumnya. Ya. Kita harus nge-tag nih, misalnya konten sebelah tuh viewernya udah 5 juta gitu ya. Kita bisa copy aja, maksudnya kita tag aja, kita samakan. Nah, biar kita tersanding nih, orang-orang itu nyari video mereka, kita juga terangkat gitu loh. Seperti itu ya. Terus lagi sistem tag mencari penonton itu untuk mengoptimalkan tag ya, pada saya tadi. Jadi ketika setelah membuat daftar tag, evaluasi setiap tag dan evaluasi apakah tag tersebut mampu mempresentasikan konten video yang kita buat dengan akurat ya. Kita cari sesuai tagnya nih. Oh, udah bagus nih. Kita bikin video tentang jalan-jalan, tagnya tentang jalan-jalan. Kalau kita bikin video tentang
jalan-jalan tagnya tentang pelatihan komputer itu salah, nanti dia nggak akan terdeteksi gitu kan. Mungkin terdeteksi ketika seseorang lagi mencari pelatihan tentang komputer, namun isinya beda gitu ya. Nah, bisa-bisa di bawah nantinya anjlok gitu ya. Oke, aplikasi untuk mencari yang gratis yang pertama ada Keyword Tool Dominator ya, di mana aplikasi ini ya gratis ya teman-teman bisa manfaatkan. Mungkin nanti cari-cari saja di internet banyak. Terus lagi ada kedua di sini ada Fiverr gitu ya. Nah, cuman di sini kita bisa membeli jasa pencarian kata kunci YouTube dengan bebas untuk mengoptimalkan tag video. Teman-teman bisa tuh membeli ke saya juga tuh kalau mau, kita bantu, kita saring-saring aja gitu ya. Kalau mau tuh gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat tag gitu ya. Terus lagi keyword tool.io. Nah, ini gratis nih teman-teman. Namun gratis itu tentunya menu-menunya atau pesan yang atau si aplikasi yang di dalamnya kurang optimal gitu ya. Ada yang dikunci dan seterusnya. Oke. Viral dan booming. Viral atau gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, ada beberapa aplikasi yang bisa kita cari ya, yang bisa kita menjadi kita pertimbangkan gitu ya, terkait dengan hari ini video viral tentang apa sih gitu ya. Nah, kita bisa implementasikan di video kita. Biasanya orang-orang ya menaruh videonya itu pertama ada di video show gitu ya, aplikasi yang dapat menunjang kalian mengedit video. Ada lagi dengan TikTok-nya gitu. Platform video pendek viral yang populer di seluruh dunia. Nah, pada dasarnya TikTok ini udah bisa dikatakan aplikasi yang bagus ya untuk mencari video-video viral nih. Biasanya kalau video-video viral itu ketika kita buka saja, dia udah ada tuh duluan tuh. Dan like-nya dan komennya gitu dan seterusnya itu udah ribuan atau bahkan jutaan gitu ya. Oke. Terus lagi ada Dubsmash gitu ya. Nah, saya juga belum pernah menggunakan aplikasi ini gitu ya. Dan video show juga saya belum menggunakan. Nah, itu saja terkait dengan pelajaran hari ini. Demikian. Kalau ada yang kurang dipahami, teman-teman silahkan tanyakan saja di kolom komentar, dan jika teman-teman ingin bertanya, boleh cantumkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Demikian itu saja, terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.